warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama bila kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua thalabul ilmi. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan ridha'illahi ta'ala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita dan juga dapat mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, khusus orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga dengan kita melangkah ke majelis ilmu, Allah ampuni dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajat dan doanya, dan semoga kita yang hadir menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya. Semoga pun kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju daripada majlis ilmu, siapa yang hadir di tempat majlis ilmu, siapa yang belajar untuk duduk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah kita awali dengan membaca Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu kepada kita, menginformasikan kepada kita, yaitu walillahil asmaul husna. Maka dengan menyebut nama Allah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, maka mintalah dengannya. Fad'uhu biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengasih panduan buat kita. Kalau kita pengen sesuatu, maka fad'uhu biha. Mintalah dengan Allah melalui asmaul husna. Jadi dikasih resepnya sama Allah taala. Gak usah jauh-jauh, umpama supaya orang sayang sama kita, ya, kerjaan supaya dipakai terus, baca ya Rahmanu ya Allah yang memberi kasih sayang. Nah itu baca ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya, supaya Allah memberi kasih sayang kepada kita, dan juga orang pun melihat kita kasih sayang. Yang gelombang rezekinya juga rada-rada mampet, baca ya Razak, ya Razak, ya Razak. Sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna. Allah yang berfirman, kalau pengen sesuatu, maka mintalah kepada Allah melalui Asmaul Husna yang tadi kita baca. Nah, tinggal keperluan kita masing-masing. Apa keperluannya? Gitu. Umpama keperluannya tadi rezeki, banyakin baca rezeki. Apa keperluannya supaya dijaga sama Allah taala, maka baca ya Hafiz, supaya kita dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedahnya sangat banyak sekali di dalam Asmaul Husna. Jadi gemar-gemar baca Asmaul Husna, insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita. Yang berikutnya masuk kepada sifat 20, yaitu Qudrah, yang artinya kuasa. Jadi Allah Maha Kuasa, mustahil Allah tidak punya kekuasaan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatunya. Nah, jadi Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Nah, kita diberi sedikit kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menyombongkan diri. Kita bisa ada tenaga seperti ini, Allah yang memberikan kekuatan tenaga. Maka kita selalu bilang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita pun juga silaturahim pada malam hari ini, ya. Jangan sampai silaturahim ini yang setiap malam Sabtu ini menjadi gugur. Maksudnya kita itu menjadi sirna. Memang kalau orang berbuat baik yang namanya nuntut ilmu,
pasti cobaannya, godaannya banyak, ya. Karena memang orang yang datang ke majelis ilmu itu pahalanya besar. Di samping dapat silaturahim dan juga menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, Ana Rahman, aku pemilik kasih sayang. Wa man shallaha, barang siapa yang menyambung kasih sayang, shallatuhu, aku akan menyambung kasih sayang padanya. Dan benar-benar Allah jadi sayang sama kita. Wa man qata'aha, siapa yang memutuskan kasih sayang tersebut, qata'tuhu, maka aku memutuskan kasih sayangku kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, semoga silaturahim kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, gemar-gemarlah berbuat baik, ya. Nah, kita alhamdulillah diberi sehat sama Allah taala. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang masuk rumah sakit, ya. Jadi kita harus banyak bersyukur, selalu gemar berbuat baik. Jadi nggak boleh meremehkan sekecil pun apapun yang namanya perbuatan baik, jangan pernah diremehkan. Walaupun mengangkat beling di jalanan atau nyomot paku, itu perbuatan yang kecil. Tapi kalau didasari dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, maka perbuatan kecil itu menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu kali, walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah balas kebaikan itu 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang berbuat keburukan, walaupun satu kali sebesar biji zarrah, maka Allah balas keburukan itu 10 kali. Nah, maka dari itu jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. Yang namanya kebaikan akan kembali lagi kepada diri kita. Sebaliknya keburukan pun juga akan kembali lagi kepada diri kita. Maka gemar-gemarlah berbuat baik. Nah, cerita tentang berbuat baik ada kisah. Di kitab dikisahkan ada seorang ibu-ibu. Ada seorang wanita, seorang ibu tua ini, ya, punya anak 4 di dalam rumahnya. Jadi setiap hari itu dia bikin sarapan roti. Kalau tiap hari bikin roti 4, dia dan 3 anaknya. Tapi dia bikinnya 5. Jadi yang satu itu khusus dia untuk sedekah. Jadi setiap hari dia bikin sarapan, ya, untuk dirinya dan 3 anaknya yang dalam rumah. Jadi 4, tapi dibikin 5. Setiap hari dia bersedekah dengan roti setiap pagi. Nah, tuh lihat, pahalanya besar. Kalau orang gemar sedekah, man tasaddaqa faqad fakalah ya sab'ina syaitan. Siapa orang yang bersedekah, sungguh telah dia mengalahkan 70 lahyina syaitan. Jadi telah mengalahkan 70 syaitan. Atau lihat, ibu ini gemar dia berbuat sedekah. Makanya orang yang sedekah itu orang yang kuat. Karena apa? Dapat mengalahkan 70 syaitan. Kita belum tentu bisa. Kadang-kadang begitu mau berbuat baik, ada aja bisikan di hati. Kalau ada aja lah yang bikin gagal, nah itu dia lahyin, adalah bisikan supaya orang nggak berbuat baik. Tapi ibu ini setiap hari, setiap pagi bikin roti 5. 4 dia makan dengan anaknya 3 orang, 1 disedekahkan, ditaruh di depan rumahnya. 1 roti ini supaya diambil sama orang yang membutuhkan. Nah, ternyata memang betul ada pengemis setiap hari setiap pagi datang ke depan rumahnya ambil roti. Jadi setiap pagi ada pengemis ambil roti. Tapi pengemis ini begitu ngambil roti, ucapannya apa ucapannya? Yaitu siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu akan datang kepadanya. Siapa yang berbuat buruk maka keburukan itu pun datang kepadanya. Jadi setiap ngambil roti bukan bilang terima kasih, ya. Jadi pengemis setiap ngambil roti tiap pagi di rumah ibu, ya, bukan bilang terima kasih, bilangnya kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepadamu, keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepadamu. Begitu terus.
Akhirnya lama-lama setiap hari dengar ocehan seperti itu, tiap pagi timbul ini godaan di hati si perempuan, si ibu ini. Biasa manusia kan ada, sifat manusia kesel kan pasti ada, dan sifat buruk manusia pasti ada. Nah makanya begitu dengar ngomong begitu terus lama-lama kesel. Kata ibu ini, kamu tuh bukannya terima kasih, tiap hari ngambil makanan di sini, malah ucapannya kebaikan yang kau lakukan akan kembali padamu, keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepadamu. Akhirnya ya di hari berikutnya ini ibu bikin lagi roti. Begitulah bikin lagi roti, ternyata roti yang nomor 5, roti yang kelima ini dikasih bumbu racun. Supaya apa? Dimakan sama yang tukang minta-minta itu langsung lewat. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi yang ngomong kebaikan yang kau lakukan yang kau lakukan kembali padamu, keburukan yang kau lakukan juga kembali kepadamu. Dia pun yang dengar itu mulu. Akhirnya niat timbul di hati untuk berbuat tidak baik. Pagi besok dia bikin roti 5, yang 4 buat makan dia, yang 1 dibumbui racun. Begitu mau disediakan, maka dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Langsung dia buru-buru istighfar, astagfirullah. Jadi kok jahat banget saya, gara-gara orang ngomong seperti itu, kenapa saya mencelakai ini orang? Padahal nggak ada ruginya buat saya. Dia ngomong kebaikan yang kau lakukan akan kembali padamu, keburukan yang kau lakukan pun juga kembali kepadamu. Apa untungnya dan ruginya buat saya? Ternyata kok saya membuat jahat sama orang. Nah itu makanya itu, apapun ibadah yang kita lakukan, ya, yang bikin rusak itu hati kita. Walaupun kita sholat tahajudnya rajin, sholat 5 waktunya rajin, sedekahnya rajin, itu yang bikin hancur hati kita. Nah tadi ibu tadi ini hampir hancur ibadahnya. Ibadah setiap pagi sedekah, ya, ngasih roti. Tiap pagi ngasih roti, tiap pagi ngasih roti. Itu hampir hancur lantaran hati. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man sholahat sholahal jasadu kulluh, wa man fasadat jasadu kulluh. Apabila ini segenggam darah ini baik, maka akan baik semua perilaku dan tindak tanduk seseorang. Tapi apabila segenggam darah ini rusak, maka perilaku dan tindak tanduk seseorang pun jadi rusak. Apa itu? Hati. Nah, makanya jaga hati. Karena hati ini adalah lentera, pancaran. Walaupun kita ibadah rajin, ya, tampilan kita rapi, tapi kalau hati kita nggak dirapikan, jangan harap Allah nengok diri kita. Karena tempat kita bersandar kepada Allah, diantaranya bersihin hati. Coba ngaji kalau dapat nyenderan, enak gak? Nah, enak ya? Baru gini bernyender. Kalau ngaji dapat sandaran, ya enak. Begitupun kita kalau dapat bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu tempat buat bersandar kepada Allah diantaranya hati dijaga. Karena di situ tempat bersandar kepada Allah, bersihin hati kita. Ya, jadi kita bersihin tampilan kita, zahir kita, tapi juga kita bersihin hati kita. Makanya ada ibadah yang namanya ya ibadah hati. Kadang kita nggak berbuat dosa. Pagi alhamdulillah sholat subuh berjamaah, Zuhur sama berjamaah, sampai 5 waktu, bahkan azan di musola. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Hatinya baik, diterima sama Allah ibadahnya. Tapi rajin ibadahnya segala macam, ya, tapi hatinya jahat sama orang, buruk sangka sama orang. Jangan harap itu ibadah datang ke Allah Ta'ala. Jangan harap itu ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, lantaran rusaknya hati. Makanya perlu yang namanya belajar tentang membenarkan hati.
Jadi kita sangka diri kita ini nggak berbuat dosa, tapi ada dosa yang besar, yaitu dosa yang dilakukan oleh hati kita. Kadang kita kalau melihat orang langsung hati kita ngomong begini begitu, gitu. Padahal belum tentu yang kita sangka itu apa yang faktanya. Makanya bersihkan hati kita supaya kita dapat bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke ibu ini tadi. Ibu ini hampir rusak amal ibadahnya lantaran perbuatan hati. Akhirnya dia buru-buru, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunin dosa saya. Ampunin dosa saya, ya Allah. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran orang ngomong kayak gitu kok dia kesel. Padahal itu kan semua yang bisa ucap, yang kasih izin adalah Allah. Maka dengan sifat Allah Qudrah yang menentukan. Kalau Allah nggak kasih ketentuan, orang nggak akan bisa ucap. Kalau Allah nggak kasih ketentuan melangkah, orang tidak bisa melangkah. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Sampai dia sadar. Begitu dia sadar, dia istighfar kembali kepada Allah. Dibuat lagi roti yang baru. Nah, yang ada racunnya dibuang, ditaruh di tempat pembakaran. Dia bikin lagi roti supaya jangan sampai ini pengemis nungguin. Dia bikin lagi roti satu yang betul-betul sama seperti yang dia makan, ditaruh di depan. Ternyata datang lagi ketika kita ucapnya sama. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu, keburukan yang kau lakukan pun akan kembali ke dirimu. Ini ibu udah ikhlas. Alhamdulillah ikhlas. Tidak ada masalah di hatinya, tidak tergoda hatinya. Malah bersyukur, alhamdulillah bisa bantuin orang. Pergi ini mengemis. Nah, ternyata ibu ini kenapa bersedekah setiap hari roti? Karena dia punya anak 4, yang satu hilang. Jadi ada 3 di rumahnya. Yang satu hilang udah bertahun-tahun gak pulang. Maka dia bersedekah roti, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau kau terima sedekah rotiku ini, kembalikan anakku yang telah hilang, ya Allah. Jadi dia tujuan sedekahnya itu supaya anaknya kembali. Tuh lihat, ini ada pelajaran penting juga buat kita di sini. Yang namanya hidup kita ini, kita pasti punya hajat, punya kepengenan. Maka dorong kepengenan kita dengan sedekah. Mungkin ada orang yang udah nikah hampir 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun belum punya. Dorong dengan sedekah, ya Allah, kalau terima sedekah ini, ya Allah, tolong karuniakan saya anak yang soleh. Doa Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan pada hamba anak yang soleh. Nah, terus kalau misalnya orang bisnis, begitu bisnis supaya bisnisnya berhasil, dorong juga dengan sedekah. Ya Allah, kalau kau terima sedekah saya ini, lancarkan usaha saya. Jadi harus didorong sama sedekah supaya apa yang menjadi kepengenan hajat kita supaya kabul. Gitu. Atau yang belum nikah, ya Allah, dengan sedekah ini, ya Allah, datangin apa, ya Allah, serupa yang banget jomblo ini. Ya, saya biar label BPJS saya hilang. Apa tuh BPJS? Barisan para jomblo sesat. Sedekah. Ya Allah, tolong ya Allah, dengan sedekah ini kalau kau terima, datangkan saya jodoh yang solehah. Itu bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan gak usah jauh-jauh, soleh mudah dari situ. Ya Allah, datangkan saya jodoh yang soleh. Dia ngomong soleh, pas soleh juga namanya, orangnya juga soleh. Ya dia mau nggak? Ada ambillah. Nah, jadi hajat kita dorong dengan Nah, ibu ini anaknya bertahun-tahun gak pulang, hilang. Maka dia dorong dengan sedekah. Dia bersedekah. Memang berat godaan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah datangnya bala. As-shadaqatu sir tudfi'u ghadabur rabb. Orang
orang yang bersedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Memangnya Allah nggak murka sama kita? Murka. Apa? Setiap hari maksiat gak lepas kita lakukan. Kan ada aja maksiat, dosa, kesalahan kita lakukan. Maka gemar sedekah supaya jangan sampai Allah murka sama kita. Kalau Allah murka sama kita, selesai. Ya, maka didorong dengan bersedekah. Keinginan kita dorong dengan sedekah. Sekali lagi yang memang rumah tangganya belum punya anak, gemar sedekah, minta pada Tuhan. Yang belum dapat kerjaan, ya Allah, dapatkan saya mudah kerjaan dengan sedekah yang saya berikan ini. Kalau kau terima, ya Allah, gampangnya saya dapat kerjaan yang gampang, yang gak ganggu ibadah. Jangan minta kerjaan doang, ntar akhirnya aku dari sini ke sono. Yang gaji kagak ada, itu kerjaan juga. Minta kerjaan yang gampang, yang tidak ganggu ibadah. Karena kalau kerjaan gak ganggu ibadah, itu kerjaan yang barokah. Tapi kalau kita dapat kerjaan malah ninggalin ibadah, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, subuh tinggalin semua ibadah, itu kerjaan nggak ada berkahnya. Karena ingat tujuan kita, Allah diciptakan Allah tiada lain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang orang dikasih tahu malah pinteran dia, kan saya mencari uang ini nafkah buat anak istri, itu hukumnya wajib. Tapi ada juga kewajiban yang lain, yaitu mendirikan sholat, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu ini bersedekah supaya hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anaknya yang hilang ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata dalam ujian sedekahnya dia ini ketemu tukang minta-minta yang ngambil setiap hari, bertahun-tahun tuh dia ngambil. Balasannya cuma seperti itu. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali padamu, keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepadamu. Dia niat baiknya diurungkan. Akhirnya dibikin roti yang bagus, dikasih itu pengemis. Ingat, kalau kita ada niat yang gak baik, buru-buru taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu niat gak baik, tetap ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga niat baik. Begitu kita niat baik juga ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah nitipkan malaikat pada kita, di kanan namanya Raqib, di kiri namanya Atid. Malaikat Raqib nyatat kebaikan, malaikat Atid nyatat keburukan. Apapun yang tergerak di hati kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ini. Makanya jaga diri kita, jangan sampai terlena. Ya. Nah, ibu ini begitu terakhir dia bikin roti yang diracuni terus dibuang, dia bikin lagi yang baru, dikasih ke pengemis itu bilang, kebaikan yang kau lakukan kembali padamu, keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepadamu. Pergi ini pengemis. Gak lama pengemis ini pergi, hitungan setengah jam, ya, hitungan setengah jam ada yang ngetok pintu. Suaranya pelan, lemas, assalamualaikum, udah lemas, assalamualaikum. Dibuka sama ibu ini. Begitu dibuka ini pintu, kaget ini ibu. Ternyata anaknya yang bertahun-tahun hilang ada di depan pintu. Dipeluk sama ibu ini. Dipeluk sambil nangis. Wah, ya Allah. Terus dibawa masuk, udah pakainya rusuh segala macam. Cerita nih anakku, bertahun-tahun saya nyari rumah gak ketemu karena dia hilang. Tapi saya gak putus asa, terus saya cari rumah sampai Allah kasih izin saya sampai di ujung gang tadi itu. Sampai di ujung gang sana depan saya nggak kuat bu, hampir saya kehilangan nyawa karena saya kelaparan. Tuh katanya anak, saya kelaparan bu. Ibunya udah sedih dengan cerita anaknya. Saya kelaparan bu. Cuman ada orang pengemis, datengin saya bu. Pengemis dia bilang, Dek, sebetulnya saya butuh roti ini karena setiap pagi saya ngambil roti ini buat saya makan, buat saya ganjil perut saya. Tapi saya lihat engkau terkapar parah kelaparan, maka kayaknya engkau yang lebih pantas.
maka saya sedekahkan roti ini ke engkau. Nah, dimakan dua anak muda yang hilang itu. Begitu dimakan, dia kembali tenaganya. Itu ibu kaget langsung. Kalau seandainya roti yang tadi diracuni, ya, itu tukang minta-minta yang ngambil ke rumah ibu itu tiap hari. Itu ketemu anaknya di gang. Itu anak lagi terkapar, kelaparan. Kira-kira roti yang ada racunnya dikasih itu anak itu tewas nggak? Langsung ibu itu takbir. Baru dia mengerti ucapan pengemis tadi. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Keburukan yang kau lakukan pun akan kembali kepada. Coba kalau yang roti ada racunnya dimakan nama itu, maka keburukan Allah balas keburukan. Kebaikan Allah balas kebaikan. Ingat, manja'a bil hasanati falahu asrun amsalha. Siapa yang berbuat baik maka Allah balas kebaikan itu 10 kali lipat adanya. Maka kalau kita mau berkah hidupnya, mulai sekarang gemar-gemar berbuat baik lillahi ta'ala. Dalam segi apapun berbuat baik, ikhlas kepada Allah. Walaupun orang ngomong begini, ngomong begitu, udah ikhlas saja. Karena semua yang nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting niat kita tulus kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Karena setiap gerak-gerik yang kita lakukan niat karena Allah, menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil hikmahnya tuh dari itu yang tadi. Jadi siapapun yang berbuat baik maka akan Allah balas. Man yajra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Kira-kira kalau sekarang kita nanam pare 1 hektar, ya 6 bulan kemudian tumbuh nggak itu? Nah, kita petik nggak tuh pare? Rasain nggak tuh gimana rasanya? Nah, nggak ada manis-manis terpisah. Maksudnya kalau sekarang kita nanam kebaikan, maka berikutnya dia akan datang, kita akan petik kebaikan itu. Kalau sekarang kita nanam hal yang nggak baik, ya siap-siap dia akan datang pun sama, kita metik keburukan yang kita tanam. Maka dari sekarang kumar-kumar berbuat baik, gitu, ya, supaya hidup kita tentram, nyaman, selamat dunia wal akhirah. Ya, teman-teman berbuat baik dan juga sedekah. Ya, sedekah jangan lupa tuh, besar kecilnya relatif. Ya, niat yang penting lillahi ta'ala. Nah, semoga dari sedikit keterangan yang saya bawakan ini kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita jaga hati kita, jangan sampai kita rusakkan hati kita, karena kalau hati kita rusak maka perilaku kita pun juga rusak. Kita jaga dengan